Kira ada nggak Pak yang kerusakan lingkungan yang dapat dihindari dari food estate ini? Ya, mereka mengklaim bahwa setiap program pasti akan diikuti dengan inovasi teknologi. Ya, jadi bisa diminimalisir dengan inovasi teknologi ya. Tapi saya tidak yakin teknologi kita bisa sekuat itu, apalagi kalau dia sifatnya sangat besar sekali ya. Bayangkan 20 kali lipat dari kota Jakarta ya. Luasnya 3 juta, hampir 3 juta hektar ya. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Sunan Basri dalam Idealog, Identitas Berdialog. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Alif K. Said SHUT MSI. Jadi beliau merupakan Ketua Forest and Society Research Group Universitas Hasanuddin. Jadi beliau juga merupakan dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Jadi Sobat Iden, pada sesi kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu food estate dalam perspektif lingkungan. Jadi istilah food estate ini atau program lumbung pangan, jadi merupakan sebuah konsep yang selalu berhubungan dengan pengembangan lahan pertanian besar-besaran atau kawasan pertanian yang luas, di mana pengembangan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Jadi mungkin ada Sobat Ide yang bertanya, sebenarnya food estate itu bagaimana sih? Kenapa pemerintah ingin mengembangkan food estate ini? Apa pentingnya? Nah, untuk itu saya persilakan Prof. Saya siapa, Prof. Alif atau? Alif saja ya. Prof. Alif. Prof. Alif. Nggak usah pakai Prof. Alif saja. Pak Alif boleh. Pak Alif. Iya. Ya. Jadi gini Pak Alif. Sebenarnya food estate ini seperti apa? Mengapa penting untuk dikembangkan? Iya, sebenarnya pemerintah kita ini kurang begitu bersabar ya untuk mengatasi isu pangan. Dia selalu saja ingin mengambil jalan pintas. Dia tahu bahwa memang dalam politik global saat ini pangan memang menjadi penting. Tapi karena mindsetnya ingin terlalu cepat dan ada jalan pintas, dianggapnya lahan luas itu dan bisa mengaglomerasi sebuah industri pertanian, peternakan dalam satu hamparan luas itu dikiranya bisa memberikan solusi ya. Itulah konsep yang ditawarkan oleh pemerintah, dan ini bukan bukan program baru ya. Ini sejak di era Soeharto pernah kita mungkin bagi mungkin kawan-kawan milenial tidak dapat Soeharto ya. Yeah. Di zaman Soeharto dulu itu di sekitar tahun 95 pernah ada namanya program 1 juta lahan. Jadi lahan gambut di Kalimantan itu dibuka untuk pangan ya, buat cetak sawah, dan itu total gagal total ya. Jadi niatnya adalah untuk menjaga ketahanan pangan ya, yang dilakukan secara terintegrasi. Ada di situ pertanian, perkebunan, mungkin ada peternakan yang dikelola dalam satu lanskap dengan fokus komoditi tertentu ya. Bisa saja mungkin sawah, bisa saja mungkin situ jagung, atau bisa saja di situ tebu ya, misalnya yang ada di Papua sekarang ini. Ya, itu program food estate yang sejauh ini yang saya pahami ya. Oh, jadi sebenarnya food estate ini sudah ada di zaman Soeharto, tapi iya, istilahnya berbeda. Iya, direplikasi lagi, dia dikemas lagi dengan harapan bahwa ketika ingin dijalankan secara profesional menurut pemerintah yang membuat program ini, maka dia segala aspek-aspek technicality di dalamnya bisa diatasi. Misalnya gambut kemarin di Kalimantan gagal karena ekosistem gambut agak susah ditransformasi. Menurut pemerintah bisa menciptakan teknologi baru untuk mengatasi itu, dan programnya bisa tetap berlangsung. Jadi kerangka industri yang dipakai dalam membuat food estate ini. Nah, jadi sehingga pada akhir-akhir ini muncul beberapa berita bahwasanya
food estate di Kalimantan gagal dan berencana untuk dipindahkan Iya, ke Papua. iya. Jadi kalau menurut Pak Alif sendiri dari mungkin perspektifnya bagaimana gambaran penerapan program food estate ini yang akan dipindahkan ke Papua? Iya, jadi kacamatannya masih kacamata kolonial sekali ya, bahwa menganggap konsep-konsep besar itu diimpos ke bawah, diimpos ke bawah, yang menganggap lahan yang besar seperti itu tidak ada orang di situ, tidak ada pangan-pangan lokal sebenarnya yang tumbuh di situ. Itu asumsi yang betul-betul salah ya. Jadi dengan sangat gampang kita mendelineasi sebuah lahan tanpa memperhatikan spesifik sebenarnya siapa sebenarnya yang ada di situ ya, masyarakat adat, masyarakat lokal yang lebih dulu mendiami di situ, tidak pernah ada konsultasi publik yang cukup dan untuk mendeliver program-program seperti ini. Berarti pengambilan keputusan ini tidak serta-merta ada konsultasi atau mungkin ada ruang publik. Ya, tidak ada konsultasi publik yang cukup ya, yang betul-betul sifatnya partisipatif ya, memastikan prior informed consent ya, jadi bahwa informasi itu didapatkan dan jangan lupa bahwa konflik tenurial yang kita sudah warisi sejak penetapan kawasan hutan ya. Ada banyak orang yang memiliki klaim lahan-lahan di areal tertentu yang itu belum terselesaikan. Nah, ketika itu belum terselesaikan, ditambah lagi beban teritorial baru yang bernama food estate, itu akan menambah, akan banyak ada masyarakat yang rentan ya, yang menanggung beban itu. Itu secara sosial ya, dan secara lingkungan itu juga bisa mengubah ekosistem ya, dan juga banyak sekali pangan-pangan lokal yang sebenarnya ada di situ yang bisa sesungguhnya bisa dikembangkan, itu akan hilang ya, kira-kira begitu. Kita tahu bahwa Papua dulu itu di zaman-zaman dahulu bukan beras ya, itu mereka sekarang karena banyak komoditi-komoditi baru yang diperkenalkan, mereka sekarang sudah sangat tergantung dengan beras. Jadi justru pangan-pangan lokal mereka, pangan tradisional seperti sagu ya, itu lama-kelamaan sudah akan mulai tertinggal. Nah, dengan adanya industrialisasi pada produk pangan tertentu, itu akan banyak mematikan lumbung-lumbung pangan lokal masyarakat. Berarti rencana untuk memindahkan food estate ke Papua ini bukan satu langkah yang efektif, bahkan dapat merusak sumber daya yang ada sebelumnya di Papua itu ya. Iya, jadi apalagi dengan sistem adat yang sangat kompleks di Papua ya. Jadi kita lihat layer-layer tenur di Papua kan sangat kompleks ya. Di satu sisi pemerintah sudah menetapkan ini ada lahan-lahan, ada kawasan hutan, non-kawasan hutan. Di satu sisi juga semua konsesi sudah terbagi habis di Papua. Di satu sisi masyarakat juga mengatakan semua lahan di Papua adalah kepemilikan adat. Dan itu juga menambah ruwetnya persoalan tenur yang ada di Papua. Jadi Prof, kan sudah terkait dari perspektif Prof sendiri pemindahan food estate ke Papua. Jadi kayak pemerintah ini melihat ada lahan yang kosong, bagus nih untuk program food estate ini. Iya. Jadi coba bayangkan ya, misalnya food estate yang 3 juta ya, 2,9 juta ya, hampir 3 juta hektar ya, itu seluas 20 kali lebih kota Jakarta ya, dipindahkan ke Papua, dan itu pasti akan menjadi wilayah teritorial baru yang banyak akan mengeksklusi hak-hak masyarakat ketika tidak melewati proses konsultasi dan proses partisipatif ya, dan sudah bisa dipastikan tidak mungkin karena mereka sudah dari awal mereka punya klaim ya terhadap lahan-lahan tersebut. Jadi pemindahan ke Papua ini, Prof, apa kelebihan dan kekurangan dalam pembukaan lahan baru di Papua? Apakah dapat atau mungkin
justru bernasib sama dengan Kalimantan atau bagaimana? Ya, bisa kita apa namanya selalu saja bahwa proyek-proyek besar ini pasti dibarengi dengan kekuatan-kekuatan besar di baliknya ya, investor-investor yang besar atau kekuatan oligarki yang besar ya yang mencengkram, dan satu-satunya jalan untuk mensukseskan program-program besar seperti ini dengan kompleksitas masalah ya mau tidak mau koersi ya, pemaksaan sesuatu mustahil akan membuat ruang-ruang partisipasi masyarakat yang lebih adil kepada mereka ya. Jadi ini bisa sukses tapi penuh dengan cerita kekerasan. Ini bisa sukses ketika penuh dengan cerita-cerita bancakan-bancakan proyek apa namanya ketika itu dipaksakan dan atau pada akhirnya dia akan menjadi gagal juga seperti cerita tentang program 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan di awal Orde Baru ya di masa Soeharto di tahun 1995 dimulai. Jadi Pak, food estate ini juga seringkali dipandang sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan elit tertentu. Ya. Ya. Jadi menurut Bapak siapa yang paling diuntungkan dari program ini? Ya, mereka yang dekat dengan kekuasaan, mereka yang dekat dengan pemilik modal, justru pemilik modal ya, mereka yang menguasai jejaring-jejaring informality di balik level-level informality ya, di balik pengambil keputusan ya, itu yang paling akan banyak mengambil manfaat, mulai dari proses membangun food estate, merencanakannya sendiri sudah ada banyak proyek di situ, kemudian mempersiapkan infrastrukturnya sudah banyak proyek juga di situ, sampai proyek pemaksaan di situ juga ada proyek-proyek tertentu bagaimana dia di deliver di lapangan, ada banyak unsur-unsur yang bisa mendapatkan manfaat dari proyek-proyek bombastis seperti food estate itu. Jadi bisa juga dikatakan keuntungan tidak seimbang antara mungkin masyarakat Papua yang ditempati lahannya dengan elit-elit ini. Ya. Jadi sebenarnya kita harus kembali ke Pancasila ya. Pancasila itu menyebut adil 2 kali ya, di sila kedua dan sila kelima ya. Kata adil ini kita harus adil terhadap pangan-pangan lokal seperti sagu ya, jangan hanya berpihak pada pangan-pangan yang sifatnya domain komersil, tapi kita juga harus adil secara prosedural. Kenapa terlalu cepat memfasilitasi konglomerasi bisnis yang besar, tidak juga memfasilitasi atau memperlakukan sama terhadap usaha-usaha kecil masyarakat ya. Jadi keadilan distrik. Begitupun juga dengan pengakuan, kita juga harus adil terhadap respect terhadap recognize terhadap dengan Papua itu sendiri ya. Jadi kita tahu bahwa Papua adalah memiliki kekhususan ya, dia kan otonomi khusus. Kita harus respect juga kepada kekhususan Papua dalam mengatur penghidupan masyarakatnya juga sendiri ya. Jadi saya kira itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi sebaiknya mungkin pemerintah sebelum betul-betul memindahkan food estate ini ke Papua, langkah baiknya lebih di. Ya, apa salahnya banyak bertanya ke masyarakat ya, sebelum mengirim ribuan eskapator ke Papua ya, bertanyalah sedikit, betulkah ini yang kau butuhkan, bagaimana keterlibatan mereka, siapa sih tanah yang sesungguhnya yang ada di sana ya, itu betul-betul harus melewati banyak proses-proses partisipatif ya. Jangan sampai menjadi masalah. Jangan sampai akan menjadi banyak masalah baru di masa yang akan datang ya. Jadi pangannya kita tidak dapat, masalahnya yang justru banyak kita akan tuai.
Saya malah menyarankan agar food estate seperti ini lebih difragmentasi kepada proyek-proyek kecil ya, yang apa namanya menghidupkan pangan-pangan lokal, pangan-pangan tradisional masyarakat, mensupport mereka, tidak mengubah pola penghidupan mereka. Jadi jangan memaksakan kebudayaan A pada kebudayaan B ya. Misalnya mereka kebudayaannya bukan kebudayaan agraris ya, mereka punya kekhususan, keunikan tersendiri dalam persoalan pangan misalnya ya. Sementara mindset yang kita bawa adalah mindset kebudayaan yang berbeda dengan mereka, itu juga akan pasti bermasalah di masa akan datang. Mungkin akan dilaksanakan jika diikuti dengan enforcement yang kuat, tapi akan ada banyak bom waktu yang akan kita tuai jika itu terus kita paksakan. Di balik dari program food estate ini, Pak, mungkin menurut Pak bagaimana sih lebih politik di dalam program ini? Ya, saya tidak punya akses informasi seperti itu. Saya awam seperti Anda ya. Saya tinggal di Makassar, saya tidak tinggal di apa namanya? Saya tinggal di Maros malah, bukan di Makassar. Saya tidak punya akses informasi terkait itu. Namun rasanya baunya aduh sangat politis sekali ya, sangat oligarki sekali. Semua orang pada tahu. Tempo juga sudah pernah punya investigasi tersendiri ya dalam laporannya, dan banyak kajian terkait dengan tanah Papua. Di Forest and Society Journal yang kami kelola, kami pernah membuat satu special section, special issue, special edisi terkait dengan masa depan Papua. Bagaimana industri sawit juga sudah mulai masuk di Papua, bagaimana apa namanya industri-industri ekstraktif sudah mulai masuk ke Papua. Jadi sebentar lagi wajah Sumatera dan wajah Kalimantan itu akan menjadi wajah di Papua lagi. Sementara Papua sekarang adalah benteng keanekaragaman hayati terdepan saya. Di mana-mana semua sudah pada rusak, tinggal Papua yang hijau saat ini ya, secara baseline umum ya, secara general. Nah, sementara sebenarnya apa namanya strategi-strategi kebudayaan yang lebih adil kepada mereka itu justru yang harus kita kedepankan ya. Misalnya mengembalikan lagi apa namanya pangan-pangan lokal mereka. Jadi definisi wealth, definisi sejahtera jangan kita paksakan sama dengan yang ada di Papua ya. Jadi ketika itu kita paksakan akan menjadikan masalah baru ya. Karena kebudayaan kita berbeda. Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, itu kalau itu di undermine, kalau itu diabaikan, ya tunggu saja. Cerita-cerita seperti itu sudah banyak sekali. Terkait food estate ini, Pak, bagaimana kontribusi food estate ini dalam perkembangan ekonomi daerah? Ya, sekarang kan sebenarnya semua dulu ada zaman yang desentralisasi ya. Sekarang zaman yang sepertinya sangat resentralisasi, semua ditentukan di Jakarta. Kekuatan provinsi, kekuatan kabupaten itu sudah sangat melemah di sektor tambang, di sektor kehutanan. Semua resentralisasi, kembali lagi ke zaman, apalagi dengan dukungan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak melemahkan peran-peran pemerintah lokal ya. Jadi itu yang perlu kita kembalikan, perlu kita dudukan kembali. Apalagi Papua ini kan kita tahu bersama bahwa dia punya kekhususan, otonomi khusus, dia punya kekhususan. Kita harus letakkan di mana sih otonomi khusus itu berada, dan terutama dalam melihat proyek-proyek seperti food estate ini ya. Kalau food estate ini ditinjau dari sisi lingkungan, apa dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan untuk food estate ini?
Wah, banyak banget. Plantation itu, keanekaragaman hayati pasti akan menurun drastis ya. Namanya Itu saya. plantation, namanya apa namanya perkebunan skala besar. Apa namanya banyak jenis-jenis keanekaragaman, bukan hanya pangan tapi apa namanya keanekaragaman hayati kita akan berkurang. Akan ada banyak bencana lingkungan yang baru lagi yang akan kita tuai. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan secara lingkungan. Namanya plantation itu hampir semua bacaan-bacaan ilmiah tidak merekomendasikan bisnis plantation skala besar ya. Dia harus apa namanya kalau ingin lingkungan ya mau tidak mau skala kecil ya, skala-skala yang kecil yang sifatnya lokal spesifik, yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu akan jauh lebih lestari, jauh lebih ramah terhadap lingkungan. Jauh lebih baik daripada Iya, membuka lahan iya, sebesar-besarnya. iya. Saya juga tidak tahu hitungannya pemerintah ya, kenapa seakan-akan ini mantra baru ya, tahanan pangan, apalagi adalah kayak hantu lah, atau jangan-jangan nanti kita ini terjebak pada middle income country, nanti kita di sini terus takut sekali kita harus menyongsong negara maju di tahun 2045 2045. misalnya ya. Jadi ada hantu-hantu baru yang terus direproduksi sebagai alat legitimasi untuk mempercepat proses komersialisasi lahan yang komersialisasi dan tidak respect terhadap kebudayaan lokal dan lingkungan setempat. Tapi kira-kira ada nggak Pak yang kerusakan lingkungan yang dapat dihindari dari food estate ini? Ya, mereka mengklaim bahwa setiap program pasti akan diikuti dengan inovasi teknologi. Ya, jadi bisa diminimalisir dengan inovasi teknologi ya. Tapi saya tidak yakin apa namanya ya, teknologi kita bisa apa namanya sekuat itu. Apalagi kalau dia sifatnya sangat besar sekali ya. Bayangkan 20 kali lipat dari kota Jakarta ya. Luasnya 3 juta, hampir 3 juta hektar ya. Jadi apa namanya kita harus respect terhadap hak asasi manusia ya, harus respect terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Ya, tadi kita singgung terkait Tempo yang beberapa berita dari Tempo. Jadi food estate ini juga syarat akan sengketa lahan dengan masyarakat lokal. Iya, jadi kan begini, ada sekitar 300.000 kampung yang berada dalam misalnya dalam kawasan hutan ya, itu sudah konflik. Atau konflik agraria saat ini ya, ratusan ribu konflik agraria itu juga belum terselesaikan, baik yang sifatnya terutama konflik-konflik yang sifatnya laten ya, yang tidak nampak dalam media-media mainstreaming ya. Karena tidak ada teritorial baru ya, baik itu teritorial kawasan hutan kah, atau teritorial kawasan konservasi kah, atau teritorial proyek strategis nasional kah yang mendera mereka, sementara sesungguhnya mereka jauh lebih dulu hadir ketimbang teritorial itu ya. Jadi akhirnya konflik teritorial ini akan terus ada, dan kita akan menjadi cuci piring terus ya. Kita akan mencuci terus masalah ini yang sebenarnya bukan masalah kita, tapi kita yang diminta untuk menyelesaikan konflik itu misalnya ya. Jadi mungkin yang akan jauh lebih, kita sudah merasakannya sangat parah, dan kita akan wariskan lagi parahnya itu kepada anak-anak kita Generasi selanjutnya. Jadi terus berputar semacam lingkaran setan ya. Jadi tidak ada satu upaya yang cukup sistematis untuk menyelesaikan konflik agraria ini. Jadi melihat sengketa tersebut, bagaimana cara mengatasi sengketa dengan masyarakat lokal terkait proyek food estate ini? Tidak ada cara lain, adalah refleksi dulu dan hentikan dulu sementara, dan kemudian membangun banyak dialog-dialog ya, membangun banyak dialog. Jangan takut-takuti masyarakat dengan mengirim banyak eskapator di situ, mengirim banyak
tenaga-tenaga konsultan untuk memulai aktivitas. Coba refleksi dulu, betulkah mari kita belajar dari kegagalan Di Kalimantan. Kalimantan misalnya di proyek sejuta lahan gambut itu, apa namanya, apalagi menyongsong pemerintahan baru. Kalau menurut saya coba direnung-renungkan kembali dulu lah sebelum menjalankan itu ya. Jadi sebaiknya dilakukan diskusi publik dulu. Iya, diskusi yang sifatnya bukan token participation ya, atau force participation atau manipulation ya. Jadi tapi betul-betul yang sifatnya dari bawah, mendengarkan kemarahan mereka, mendengarkan aspirasi mereka, biarkan mereka, supaya kita sesungguhnya tahu apa sesungguhnya yang terjadi ya. Siapa yang memiliki siapa, siapa yang punya lahan siapa, dan siapa yang ingin berpartisipasi, apa syarat-syarat partisipasi mereka, siapa yang tidak ingin ikut berpartisipasi. Itu semua harus kita dudukkan kembali jika ingin membuat proyek seperti ini, atau membentuk proyek yang sifatnya tidak bombastis, food estate tapi skala kecil, skala rumah tangga, skala mereka ya. Itu yang apa namanya, yang dikembangkan ya, bukan food estate yang sifatnya raksasa, tapi food estate yang sifatnya berbasis masyarakat adat, berbasis masyarakat lokal setempat. Dan komoditi yang dipilih juga komoditi berbasis mereka ya. Jadi itu yang apa namanya, kalau ingin sifatnya plantation skala besar ya, coba saja cari lahan yang, adakah lahan yang sudah bebas konflik ya. Saya itu sepertinya apa namanya, butuh kerja keras kalau pemerintah ingin terus-terus mengikuti apa namanya, tren yang seperti itu. Jadi Pak, program dari food estate ini sering juga diberikan pemahaman bahwa kita kembangkan program ini untuk meningkatkan produksi pangan. Itu yang dianukan oleh pemerintah. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana food estate ini dapat membantu mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia? Apakah ada indikator-indikator keberhasilannya itu bagaimana? Ya, saya tidak terlalu paham di kajian sisi indikator-indikator ketahanan pangan itu ya. Yang jelas masyarakat kita kan, kalau indikator nasional global yang ingin diikuti adalah ya mengikuti standar-standar nasional ya, yang global, dan menurut saya itu standar-standar itu juga standar-standar kolonial ya. Saat ini dunia seharusnya mengalami bukan pertumbuhan sebetulnya yang harus kita kejar, justru degrowth permintaan global itu ya. Jadi degrowth itu artinya, growth itu kan bertumbuh, kalau degrowth kan lawannya daripada bertumbuh. Permintaan global itulah yang seharusnya juga, bukan hanya di Indonesia tapi yang global itu di Eropa, mereka yang harus menurunkan pertumbuhan permintaan mereka terhadap produk-produk yang berbasis yang komoditasnya ada pada kita ya, karena kita kan mensuplai mereka dunia. Jadi kita tidak bisa terlepas dari konstelasi dunia juga ya. Jadi mereka juga harus menurunkan sehingga pangan-pangan lokal kita ini bertumbuh sesuai dengan kebutuhan pangan kita sendiri. Coba di Sulawesi sekarang, di Sulawesi Selatan sekarang, adakah dulu di zaman saya mahasiswa masih banyak itu jagung untuk manusia, jagung banyak itu, jagung putih banyak jenisnya. Sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah jagung untuk pakan, karena industri pakan yang ada sekarang, yang manusia yang beradaptasi, kita sekarang makan jagung itu yang seharusnya itu dulu itu cuma untuk pakan ternak. Sekarang karena industri itu sempurna pasarnya, banyak mematikan pangan-pangan jagung yang dulunya banyak jenisnya, sekarang tinggal satu jenis saja, jagung untuk pakan, jagung untuk hewan ternak. Dan kita dipaksa untuk beradaptasi. Di sayur-sayur kita sekarang yang kita makan adalah sesungguhnya itu adalah jagung pakan ya.